Kemenangan Manchester United atas Real Sociedad pada ajang Liga Eropa diwarnai sikap sportif Patrick Dorgu yang menolak pemberian penalti dari wasit saat ia jatuh di kotak penalti Sociedad. Berikut kronologi momen tersebut. Dorgu tampil impresif dalam laga lawan Sociedad. Ia jadi salah satu sosok penting di balik serangan-serangan MU ke lini pertahanan Sociedad. Momen sportivitas Dorgu terjadi di menit ke-84. Saat itu, Dorgu tengah mendapatkan bola di kotak terlarang. Dorgu lalu jatuh saat berusaha melakukan tusukan mendekati gawang. Dorgu jatuh oleh tackle Hamari Traore. Wasit Benoit Bastien langsung menunjuk titik putih dan pemain-pemain Sociedad lalu melancarkan protes. Dalam situasi itu, Dorgu juga mendekati wasit dan ikut memberikan pernyataan bahwa insiden itu bukanlah penalti. Dorgu jatuh akibat tackle bersih lawan yang lebih dulu mengenai bola. Benoit Bastien lalu mencoba meredakan situasi yang ada sering makin riuhnya protes dari pemain-pemain Sociedad. Bastien lalu berkonsultasi dengan wasit VAR dan akhirnya membatalkan keputusan penalti tersebut. Saat insiden itu terjadi, MU sedang unggul 2-1 atas Sociedad. Situasi itu jelas belum sepenuhnya aman bagi MU karena mereka hanya unggul tipis dalam agregat yaitu dengan skor 3-2. Sikap sportif itu kemudian membuat Dorgu mendapatkan pujian dari netizen. Selain sikap sportif itu, Dorgu juga tampil bagus karena menghasilkan satu penalti sebelumnya bagi MU dan juga membuat Jan terkena kartu merah karena melakukan tackle terhadap dirinya saat melancarkan serangan balik. Pada akhirnya, MU mampu menambah 2 gol di sisa waktu lewat Bruno Fernandes dan Diogo Dalot. MU pun akhirnya melaju dengan agregat 5-2 atas Sociedad. Sementara itu, pelatih Manchester United Ruben Amorim memberikan pujian atas penampilan impresif anak asuhnya. Ia menyebut penampilan timnya sebagai sebuah pertunjukan yang luar biasa. Kemenangan ini menjadi bukti nyata peningkatan performa MU di bawah arahannya. Setan Merah membutuhkan kemenangan untuk menjaga harapan mereka memburu trofi di tahun pertama Ruben Amorim sebagai pelatih. Liga Eropa menjadi turnamen satu-satunya bagi peluang MU untuk mengamankan kompetisi Eropa musim depan. Manchester United tampil gemilang dengan membalikkan keadaan dan mengalahkan Real Sociedad 4-1 dalam laga Liga Eropa Jumat dini hari. Bruno Fernandes menjadi bintang utama dengan mencetak hat-trick, sementara Diogo Dalot melengkapi kemenangan dengan gol keempat yang memastikan Setan Merah di perempat final. Laga di Old Trafford sempat dimulai dengan buruk bagi United setelah Real Sociedad mendapatkan penalti di menit ke-10. Mikel Oyarzabal dengan tenang mengoceh Andre Onana dan membawa tim tamu unggul lebih dulu. Namun United langsung merespon cepat hanya dalam 5 menit. Rasmus Højlund dijatuhkan di kotak penalti dan Bruno Fernandes sukses mengeksekusi tendangan 12 pas untuk menyamakan kedudukan. Setan Merah seharusnya bisa unggul sebelum turun minum, tetapi Højlund gagal memanfaatkan peluang emas dan tendangannya melenceng dari jarak dekat. Sementara itu, Patrick Dorgu juga melepaskan tembakan lemah yang dengan mudah diamankan kiper Sociedad. Di babak kedua, United langsung tancap gas dan mendapatkan penalti kedua setelah Dorgu dilanggar di kotak terlarang. Fernandes kembali menjadi algojo dan membawa timnya unggul 2-1. Keunggulan semakin nyata ketika Sociedad harus bermain dengan 10 orang setelah John Aramburu di kartu merah akibat pelanggaran keras terhadap Dorgu. Dengan keunggulan jumlah pemain, Manchester United semakin dominan. Fernandes menyempurnakan hat-trick-nya lewat serangan balik cepat yang diselesaikan dengan tendangan akurat. Diogo Dalot menambah penderitaan Sociedad dengan gol keempat di menit-menit akhir, memastikan kemenangan meyakinkan bagi tuan rumah. Dengan hasil ini, Manchester United melaju ke perempat final Liga Eropa, sementara Real Sociedad harus mengakhiri perjalanan mereka di kompetisi ini. Sementara itu, playmaker asal Portugal Bruno Fernandes terus memimpin dengan memberi contoh di Old Trafford dan layak mendapatkan lebih banyak rasa hormat atas pengaruhnya. Fernandes sering dikritik karena dia tidak takut menegurkan setimnya atas kesalahan atau mengangkat tangan dengan frustasi saat serangan bagusnya gagal. Pemain asal Portugal ini agak munafik dalam hal itu karena seringkali dia sendiri yang kehilangan bola dengan mudah karena memilih umpan beresiko daripada sederhana. Tapi semua hal baik tentang United berasal dari Fernandes. Dia satu-satunya di tim yang tidak takut mengambil alih permainan dan dia punya kualitas teknis yang sesuai dengan kerja kerasnya yang luar biasa. Amorim benar menunjuk Fernandes sebagai contoh pemain United yang ideal. Berapa kali dia menyelamatkan tim bahkan di musim ini.
Fernandes memicu kebangkitan melawan Everton dan Manchester City, mencetak gol kemenangan penting melawan Rangers di Liga Eropa, dan merancang kekalahan Arsenal di babak ketiga Piala FA. Dia mungkin bukan kapten sempurna, tapi Fernandes hampir jadi satu-satunya alasan United masih bertahan. Manchester United dan Real Sociedad sama-sama akan berburu tiket perempat final Liga Eropa 2024-2025. Duel Manchester United dan Real Sociedad pada leg pertama berakhir dengan skor berimbang 1-1 yang dimainkan di Stadion Anoeta, Gipuzkoa, Spanyol. Laga leg kedua di markas Old Trafford akan menjadi penentuan bagi Manchester United dan Real Sociedad. Menjelang pertandingan, Joshua Zirkzee bertekad untuk memberikan performa terbaiknya dan membantu tim mengamankan tiket ke perempat final. Secara historis, Manchester United memiliki rekam jejak yang lebih gemilang dibandingkan Real Sociedad di kompetisi Liga Eropa. Setan Merah bertekad melanjutkan dominasinya dengan meraih kemenangan di babak 16 besar untuk kelima kalinya secara beruntun. Tak hanya itu, laga ini juga menjadi kesempatan emas bagi MU untuk memperpanjang rekor impresif mereka, yakni 10 pertandingan tak terkalahkan di babak 16 besar menjadi 11. Sementara di berita lain, masa depan Rodrigo Goes di Real Madrid tengah dipertanyakan pasca kemunculan Kylian Mbappe. Menurut Marca, ketatnya persaingan memperebutkan posisi penyerang membuat pemain asal Brazil itu mungkin harus meninggalkan lapangan Bernabeu. Manchester United dikabarkan bersedia mengeluarkan dana sebesar 150 juta euro untuk merekrut Rodrigo. Sumber dari Marca menyebutkan jika Setan Merah memberikan tawaran menarik, Presiden Florentino Perez bisa saja setuju melepas pemain asal Brazil itu. Dalam rangka strategi restrukturisasi tim, Manchester United disebut tengah mempertimbangkan untuk menjual pemain asal Brazil Anthony ke Real Betis. Menurut sumber internal, manajemen Old Trafford ingin mengurangi tekanan finansial dan membuka peluang bagi talenta muda. Meski Anthony punya performa impresif sebagai gelandang serang, keputusan ini tak hanya bertujuan untuk menyeimbangkan skuad, namun juga membuka peluang reorientasi taktik bagi klub asal Inggris tersebut. Kesepakatan ini menjanjikan terobosan dalam strategi serangan mereka. Para ahli mengatakan kecepatan dan kreativitas Anthony akan berkontribusi memperkaya daya serang, membantu tim bersaing lebih kuat di La Liga. Jika transaksi berhasil, Anthony berpeluang memaksimalkan bakatnya di lingkungan sepak bola profesional Spanyol, sekaligus membuka babak baru yang menjanjikan dalam karirnya. Bek Manchester United, Patrick Dorgu mengakui menyesal setelah kejadian kartu merah yang menimpanya. Ia berjanji akan lebih hati-hati dan bermain lebih baik lagi di skuad Manchester United. Insiden yang dimaksud adalah kartu merah yang ia dapatkan dalam laga melawan Ipswich Town. Di laga itu, sang bek melakukan tackle mengecewakan yang membuatnya mendapatkan kartu merah langsung dari wasit. Dalam konferensi pers baru-baru ini, Dorgu mengakui menyesali tindakannya yang mengakibatkan dia mendapatkan kartu merah. Ia berjanji akan menggunakan pengalaman itu sebagai pembelajaran yang berharga untuk memperbaiki kinerjanya. Sementara itu, ada kabar buruk datang bagi Manchester United jelang menghadapi Real Sociedad. Setan Merah sepertinya tidak akan diperkuat Leny Yoro di laga ini. Manchester United akan memainkan laga krusial pada hari Jumat 14 Maret 2025 dini hari nanti. Mereka akan berhadapan dengan Real Sociedad di leg kedua babak 16 besar Liga Eropa 2024-2025. MU wajib hukumnya untuk memenangkan laga ini. Mereka harus terus melaju hingga babak final, karena ini satu-satunya kesempatan mereka untuk lolos ke Eropa pada